Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa dalam renungan harian Embun Pagi hari ini, dan kita akan memulai hari kita sepanjang satu pekan dengan berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita akan menerima firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada awal pekan ini diambil dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang pardokoni akka hata najat, jana ulang hagioti akka gabus, padao mahosian najahat, patulus ma'nadenggan, gogoy maparayakon hadamea. Dalam bahasa Indonesia, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam sebuah kelas psikologi dipertanyakan, disuruh para murid untuk menuliskan 10 kalimat kutuk ataupun kalimat menggerutu, umpat ataupun kemarahan dalam 15 detik. Kemudian semua menuliskannya dengan cepat dan selesai dalam 15 detik 10 kalimat yang menjadi kemarahan, kutuk ataupun kebencian. Kemudian sang guru mengatakan kembali untuk menulis 10 kalimat berkat ataupun kasih sayang dan juga harapan dan doa yang positif dalam 15 detik. Yang terjadi adalah banyak daripada siswa yang tidak sanggup untuk menuliskannya karena begitu sulit untuk memikirkan kata-kata sukacita, berkat, dan juga motivasi kepada orang di sekitar. Hal ini menggambarkan memang kata-kata kita ataupun ungkapan hati kita tergantung dengan pola hidup yang kita jalani. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata atau pembendaharaan dari ungkapan kita dipengaruhi oleh sikap hidup yang sesungguhnya dan perbendaharaan yang kita miliki di dalam otak tidak sadar kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memiliki perbendaharaan dengan kalimat kasih, kalimat cinta, dan kalimat-kalimat motivasi, sesungguhnya karena kita memiliki perbendaharaan yang baik dalam hati kita. Namun ketika kita memiliki perbendaharaan yang buruk, maka kalimat-kalimat umpat kemarahan dan kebencian itulah yang lebih mudah untuk kita ungkapkan. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan bahwa kita seharusnya adalah menghindari kalimat yang jahat, kata-kata yang jahat, dan ungkapan-ungkapan yang menipu harus dijauhi. Kalau di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, dalam menghindarinya, kita tidak mau larut dengan orang-orang yang memiliki perbendaharaan kebencian, yang memiliki perbendaharaan kemarahan. Namun mari bergaul dengan yang memiliki sukacita dalam dirinya, yang memiliki hal-hal positif yang disalurkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, salah satunya adalah ketika seseorang bergaul karib dengan firman Tuhan, kemudian melakukan ibadah-ibadah, melakukan pemujian kepada Tuhan,
dan berdoa membuat sebuah kosakata kita, kata-kata kita menjadi kata-kata yang berkat, bukan lagi kutuk. Menjadi kata-kata yang memotivasi, bukan lagi untuk mendaunkan ataupun membuat orang putus asa. Pada firman Tuhan dikatakan juga, orang percaya itu harus menjauhi sebuah permusuhan. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Harus menjadi berdamai dengan orang-orang yang melakukan apapun terhadap kita. Bagaimana kita bisa melakukannya? Sesungguhnya ketika kita mampu menguasai hati kita, kita akan gampang untuk berdamai dengan orang lain. Kita akan mampu memahami bahwa keterbatasan orang lain menjadikan dia seperti dirinya saat ini. Dan kita tidak bisa merubah orang, yang kita bisa rubah adalah diri kita untuk memahami orang berbuat apapun di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan usahakan orang berubah, namun usahakanlah dirimu memahami orang yang bagaimanapun dirinya berada. Dengan demikian perdamaian akan muncul. Ketika Yesus dianiaya dan disalibkan, perkataan yang diungkapkannya adalah, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ungkapan ini merupakan sebuah ungkapan pemahaman terhadap orang yang melakukan kekerasan pada Yesus pada saat itu. Ketika kita memang sebenarnya memahami orang, berusaha untuk memahami orang lain, bukan berusaha untuk dipahami orang lain, maka pada saat itu kita akan mudah berdamai dengan siapa saja yang menyakiti kita, yang memfitnah kita, yang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kita. Kita akan berdamai dengan mereka. Karena apa? Perdamaian menjadikan sebuah kebaikan. Kemudian ketika kita berdamai, ternyata kita memulihkan diri kita dan menjadikan kita menjadi sehat. Coba kita bayangkan kalau kita memiliki musuh. Ketika kita mendengar suaranya, kedengaran di luar, maka ada kemarahan dalam diri kita. Ketika kita mendengarkan derap langkahnya saja, maka kita akan menjadi merasa tersinggung. Apalagi kita melihat keberhasilannya, semakin merajalela iblis menguasai hati kita. Namun ketika kita berdamai, kita mampu memahami, kita mampu untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan orang lain, maka kita akan menjadi merasa damai, merasa tenang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman ini mau mengatakan pada kehidupan kita adalah, kuasailah dirimu dan jadikanlah kosakata yang positif dikeluarkan dari perbendaharaan kata-katamu. Kemudian kuasailah hatimu sehingga engkau mampu untuk berdamai dengan orang yang menyakitimu, untuk memahami orang yang berbeda dengan engkau. Oleh karena itu firman ini sangat indah mengingatkan kita secara praktis dalam kehidupan, di mana kita akan menggunakan kata-kata, ungkapan kita menjadi ungkapan berkat, dan kita menggunakan tingkah laku dan kehidupan kita sebagai berkat bagi orang lain. Kiranya berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh bagi kehidupan kami. Berkati setiap umat Tuhan untuk melaksanakan setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini dan sepanjang satu pekan ke depan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.